Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Ruang Belajar OHM Academy. Apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia dan bersemangat selalu. Amin ya robbal alamin. Berjumpa kembali bersama saya, Raja Nurul Fitria Destiana. Pada video kali ini kita akan membahas soal latihan pada video sebelumnya. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar kanal YouTube Ruang Belajar OHM Academy semakin berkembang dan terus bersemangat dalam menghasilkan konten-konten edukasi bermanfaat lainnya. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Sebuah perusahaan besar yang memiliki 5 divisi dan salah satunya adalah divisi pemasaran. Ketika ada kejadian yang menimpa divisi pemasaran yang mengakibatkan divisi tersebut mengalami penurunan kinerja, maka sudah seharusnya seorang pemimpin di divisi mampu mengambil langkah tegas. Berikut sikap seorang pemimpin yang mencerminkan jiwa integritas adalah: A. Menyalahkan anggota kelompok. B. Meminta kepada atasan untuk berpindah kepada kelompok lain. C. Merasa bahwa kesempurnaan hanya milik Allah. D. Introspeksi dan berkomitmen untuk berubah. E. Tidak mementingkan hasil, yang terpenting adalah prosesnya. Jawaban yang benar adalah D. Introspeksi dan berkomitmen untuk berubah. Tanggung jawab dimaknai sebagai melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh, juga berarti siap menanggung segala resiko atas perbuatannya sendiri. Sikap yang seharusnya dimiliki oleh pimpinan divisi yang mencerminkan integritas adalah introspeksi dan berkomitmen untuk berubah. Kesalahan kelompok merupakan kesalahan seluruh anggota sehingga perlu adanya koreksi diri dan berkomitmen untuk melakukan perubahan. Kita lanjut ke soal nomor 2. Rizky bercita-cita menjadi pengusaha pisang goreng crispy yang sukses. Setiap hari Rizky melakukan trial error pisang goreng crispy buatannya. Keluarganya menjadi pencicip pisang goreng buatannya. Setelah mencoba hampir puluhan kali, Rizky akhirnya membuka tenda di coastal area. Hari pertama hanya ada 10 orang yang membeli, padahal pisang goreng yang disiapkan Rizky sangat banyak. Hari kedua hanya laku 11 porsi. Hingga akhirnya sampai hari ke-7 stagnan dengan terjual hanya 14 porsi. Berikut ini sikap yang dilakukan Rizky jika dirinya memiliki integritas dalam bekerja adalah: A. Menerima orderan online melalui aplikasi Drive. B. Berdoa kepada Sang Maha Kuasa agar dilapangkan rezeki. C. Memposting setiap hari menu pisang goreng crispy-nya di sosial media. D. Berhenti berjualan pisang goreng dan beralih ke dagangan yang sedang laris. E. Menurunkan harga pisang gorengnya agar lebih banyak pelanggan. Jawaban yang benar adalah C. Memposting setiap hari menu pisang goreng crispy-nya di sosial media. Kerja keras adalah suatu sifat yang dilakukan oleh seseorang dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan dan tidak mudah putus asa. Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan Rizky jika dirinya memiliki integritas dalam bekerja adalah memposting setiap hari barang jualannya di sosial media. Dengan melakukan hal itu, diharapkan nanti akan semakin banyak yang membeli pisang goreng jualannya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Sudah seminggu laptop Nancy rusak, padahal Nancy setiap hari membutuhkan laptop guna mendukung pekerjaannya. Laptopnya sama sekali tidak bisa digunakan. Nancy sebenarnya memiliki banyak tabungan di rekeningnya. Nancy mampu membeli laptop dengan spesifikasi apapun. Berikut ini sikap Nancy yang menunjukkan bahwa dirinya memiliki integritas adalah: A. Nancy memutuskan untuk membeli laptop dengan spesifikasi tertinggi. B. Nancy membeli laptop sesuai dengan kebutuhannya. C. Nancy meminjam laptop kantor saja. D. Nancy mencari toko penjual kredit laptop. E. Nancy tidak membeli laptop karena sayang dengan uang tabungannya. Jawaban yang benar adalah B. Nancy membeli laptop sesuai dengan kebutuhannya.
Dalam ilustrasi soal nomor 3, terlihat bahwa Nancy memang sangat membutuhkan laptop dan dia juga memiliki tabungan yang cukup. Sikap Nancy yang menunjukkan bahwa dirinya memiliki integritas yang tinggi adalah Nancy membeli laptop sesuai dengan kebutuhannya dan guna mendukung pekerjaannya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Baru hari ini Rido terlambat datang ke kantornya. Ia kemudian diminta untuk menghadap pimpinan kantor. Sampai di ruangan kantor, Rido ditegur karena datang terlambat. Sikap Rido adalah A. Diam saja sambil menyimak teguran atasan. B. Mendengarkannya sambil mencatat poin-poin teguran yang disampaikannya. C. Menyampaikan alasan keterlambatan setelah diberi kesempatan untuk menjelaskan. D. Mendengarkan semua teguran dengan lapang dada. E. Meminta maaf atas keterlambatan yang telah dilakukan. Jawaban yang benar adalah E. Meminta maaf atas keterlambatan yang telah dilakukan. Dalam bekerja, kita dituntut untuk memiliki sikap profesionalisme. Sikap Rido yang sesuai dengan ilustrasi soal di atas ialah meminta maaf atas keterlambatan yang telah ia lakukan. Meminta maaf memang sangat perlu dilakukan, terlebih ketika ia melakukan sebuah kesalahan. Kita lanjut ke soal nomor 5. Artsirs kedapatan sedang mencetak dokumen pribadi dengan menggunakan printer kantor. Tidak sengaja, Afif melihat kejadian tersebut. Jika Afif merupakan seorang karyawan yang berintegritas, upaya yang dilakukannya adalah A. Langsung melaporkan kejadian tersebut kepada atasan. B. Merekam secara diam-diam kejadian tersebut. C. Menasehati Atsir saat hanya ada mereka berdua. D. Menanyai penyebab Atsir melakukan hal tersebut. E. Membiarkannya begitu saja. Jawaban yang benar adalah C. Menasehati Atsir saat hanya ada mereka berdua. Berdasarkan ilustrasi soal nomor 5, jika Afif merupakan seorang karyawan yang berintegritas, upaya yang dilakukannya adalah menasehati Atsir saat hanya ada mereka berdua. Jika Afif melakukan hal tersebut, berarti Afif memiliki salah satu nilai integritas, yaitu berani. Kita lanjut ke soal nomor 6. Sudah seminggu Lutfi melaksanakan umroh di Tanah Suci. Ternyata sejak hari pertama Lutfi tidak cocok dengan makanan yang disediakan hotel tempatnya menginap. Setiap hari Lutfi selalu mencari tempat makan yang menjual makanan Indonesia. Sikap Lutfi tersebut menunjukkan bahwa dirinya memiliki sikap A. Setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. B. Cinta tanah air. C. Kemampuan awal bela negara. D. Sadar berbangsa dan bernegara. E. Rela berkorban demi kepentingan negara. Jawaban yang benar adalah B. Cinta tanah air. Sikap Lutfi yang selalu mencari tempat makan yang menjual makanan atau kuliner Indonesia menunjukkan bahwa dirinya memiliki sikap cinta tanah air. Cinta tanah air yang terlihat di soal adalah cinta terhadap makanan khas Indonesia. Baiklah teman-teman, itulah dia tadi 6 buah soal tes wawasan kebangsaan. Berikut ini ada soal-soal latihan, silakan teman-teman kerjakan lalu tuliskan jawaban di kolom komentar. Pembahasannya akan ada di video berikutnya ya. Soal latihan nomor 1. Upaya yang dilakukan oleh instansi pendidikan menengah dalam menerapkan nilai bela negara adalah A. Mewajibkan siswa kelas 10 untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. B. Menyaring siswa yang berbakat dan berprestasi untuk masuk ke IPDN. C. Melakukan baris berbaris sebelum pembelajaran agama dimulai. D. Mengadakan kemah tahunan di gunung. E. Mengutamakan siswa yang berfisik baik pada PPDB SMA. Soal latihan nomor 2. Sudah 5 tahun Mutiara hidup di negeri yang mayoritas tidak memiliki agama.
Mutiara hidup di negara tersebut karena sedang melanjutkan studi S2-nya. Meskipun demikian, Mutiara tetap menggunakan hijabnya. Setiap kali waktu sholat tiba, Mutiara pun bergegas untuk menjalankan sholat, meskipun harus dilakukan di sudut-sudut kampusnya. Nilai bela negara yang ditunjukkan oleh Mutiara adalah A. Rela berkorban demi kepentingan negara. B. Setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. C. Cinta tanah air. D. Kemampuan awal bela negara. E. Sadar berbangsa dan bernegara. Soal latihan nomor 3. Pak Ochan belum lama dilantik menjadi camat di Kecamatan B. Kecamatan B sebagian besar merupakan suku Batak, sedangkan Pak Ochan berasal dari suku Toraja. Banyak sekali perbedaan di antara kedua suku tersebut, terutama bahasa daerahnya. Untuk berkomunikasi dengan warga masyarakat, Pak Ochan selalu menggunakan bahasa Indonesia. Di samping itu, Pak Ochan juga mengikuti les bahasa Batak secara online, agar nantinya Pak Ochan bisa berkomunikasi dengan mudah dengan warganya. Tindakan yang dilakukan Pak Ochan merupakan salah satu upaya bela negara, terutama pada nilai A. Rela berkorban demi kepentingan negara. B. Setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. C. Kemampuan awal bela negara. D. Sadar berbangsa dan bernegara. Dan E. Cinta tanah air. Kita sudah sampai di penghujung video. Tadi kita sudah membahas sebanyak 7 buah soal tes wawasan kebangsaan dan 3 buah soal latihan. Semoga apa yang telah kita bahas tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman karena sudah mempercayakan ruang belajar OHM Academy untuk belajar bersama hingga hari ini. Dan semoga teman-teman diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjawab soal-soal tes SKD CPNS dan seleksi masuk perguruan tinggi kedinasan, serta memperoleh hasil yang maksimal. Amin ya robbal alamin. Silakan teman-teman tinggalkan komentar terkait saran pembahasan untuk video-video selanjutnya. Untuk teman-teman semua, semangat belajarnya, ditingkatkan lagi berdoanya, semoga apa yang dicita-citakan, apa yang dimimpikan, yang diharapkan, dapat segera terkabul. Amin ya robbal alamin. Sekian video kita kali ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe, serta aktifkan bel untuk memperoleh notifikasi video-video terbaru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.